Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dian dan juga teman-teman sekalian atas waktunya. Di kesempatan pagi ini, izinkan kami mempresentasikan hal-hal yang sudah kami pelajari mengenai World History, Origin Spread, dan Golden Age of Islam, Sunni dan Syiah, dan juga Medieval Muslim Society. Boleh di next. Yang pertama kita masuk ke World History ini. Di sini ada 6 timeline, dan di 6 timeline ini bakal dijelasin ada apa aja sih yang terjadi di timeline-timeline tersebut. Boleh next. Yang pertama di beginnings 600 before century era. Di sini terjadi awal mula kehidupan manusia dan kemasyarakatan, terjadi revolusi Neolitik dan mulai adanya pertanian, kemudian adanya Mesopotamia kuno, ini merupakan tempat tinggal masyarakat yang diapit sungai, kemudian ada masa Mesir kuno, adanya artefak dan seni kuno, ada juga masa India kuno, kehidupan dinasti Shang Cina, Amerika kuno, khususnya peradaban Andean dan Chavin, dan mulai ada inovasi masyarakat di akhirnya. Boleh next. Lanjut di 600 before century era sampai 600 century era, ini ada disebut second wave civilization. Ini ada awal mula Persia kuno, awal mula Yunani kuno, dan hubungannya dengan Persia karena mereka sempat ada sengketa gitu. Kemudian kenaikan dan kejatuhan kekaisaran, kemudian ada sejarah Kaisar Alexander yang berhasil mengambil alih Persia, kemudian awal mula Romawi kuno, kemudian ada perubahan Republik Romawi menjadi kekaisaran, kemudian ada kekaisaran dan Cina kuno, ini dinasti Zhou, Qin, dan Han, ada awal mula Yudaisme, awal mula Kristen, awal mula Amerika, mulai bertambah peradabannya jadi ada peradaban Mayan, Chavin, Nazca, Moche, Huari, dan Tiwanaku. Kemudian berdirinya Kekaisaran India, khususnya dinasti Gupta, awal mula Hindu, awal mula Buddha, dan terjadinya sinkretisme. Ini semacam aliran, bukan aliran, perpaduan antara berbagai pemahaman atau keyakinan. Kemudian ada The Silk Road, ini jalur perdagangan yang sifatnya luas. Boleh next. Kemudian masuk ke 600 sampai 1450, ini regional and interregional interactions. Ada Kekaisaran Bizantin atau disebut Kekaisaran Roman Timur, kemudian ada feodalisme dan perbudakan abad pertengahan di Eropa, kemudian di sini mulai ada Origins of Islam, persebaran Islam, Sunni dan Syiah, Golden Age of Islam yang akan dibahas di slide-slide berikutnya. Kemudian ada The Great Schism, ini perpisahan antara gereja timur dan barat, kemudian terjadi perang salib, kehidupan bangsa Mongol, ada juga dinasti Song Cina, kemudian Jepang pada abad pertengahan ini khususnya disebutnya Heian period, masa-masa mereka di periode tersebut. Kemudian ada peradaban Maya, itu orang-orangnya Meksiko dan Amerika Pusat, kemudian Aztec itu Mesoamerika Utara, dan Inca itu Peru kuno. Kemudian di sini juga ada Viking Age, kemudian trade dan perkembangannya itu yang kita tahu terkenal juga kerajaan Sriwijaya, jalan perdagangan, alur perdagangannya luas. Kemudian ada institusi keuangan, awal mula bank. Kemudian di sini juga ada penyakit yang ditemukan bubonic plague. Kemudian institusi sosial dalam dunia Islam. Boleh next. Kemudian 1450 sampai 1750, ini Renaissance dan Reformation. Ini khususnya biasanya masa-masa Eropa. Jadi di sini nih ada peradaban kerajaan Spanyol dan Portugis, kemudian ada revolusi ilmiah dan masa pencerahan, itu terus ada masa kepemimpinan Kekaisaran Mughal, ada Sikhism, ini perpaduan Hindu dan Islam semacam aliran gitu yang mungkin kita anggapnya sebagai aliran yang salah. Kemudian ada reformasi Protestan dan awal mula Kekaisaran Rusia. Boleh next. Kemudian 1750 sampai 1900, ini ada Enlightenment and Revolution. Ini terjadinya revolusi Amerika, ada revolusi Prancis,
sejarah Napoleon Bonaparte, kemudian ada revolusi Haiti, ada juga awal mula kemerdekaan Amerika Latin, kemudian industrialisme dan imperialisme. Ini khususnya yang paling maju pada masa itu Jepang. Boleh next? Nah, yang terakhir ada the 20th century. Yang pertama terjadinya Perang Dunia I, kemudian masuknya Amerika dan blokade, kemudian awal mula Hitler dan Nazi, awal mula fasisme dan Mussolini, kemudian ada Perang Dunia II, Perang Dingin, Holocaust, dan yang sampai saat ini masih diperjuangkan yaitu hak asasi manusia. Boleh next? Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang origin of Islam yang dimulai dari introduction-nya. Lalu kita juga akan membahas mengenai kehidupan Nabi Muhammad dan bagaimana beliau akhirnya hijrah ke Madinah dan juga Mekah, dan juga ada kontekstualisasi dari development Islam itu sendiri. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang introduction-nya. Jadi Islam itu apa sih? Jadi Islam itu artinya berserah. Sedangkan dalam Islam ini ada yang dinamakan iman Islam gitu, yang artinya adalah berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada Islam sebagai agamanya, di dalamnya ada iman Islam, berarti ada orang yang mengimani Islam tersebut yang disebut sebagai muslim, yaitu orang yang menjalankan ajaran Islam. Lalu Islam ini juga mempunyai kitab sucinya ya, seperti 4 kitab suci lainnya. Islam ini kita ada kitab suci yaitu dinamakan sebagai Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini tuh diturunkan, disampaikan oleh utusan kita, Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau ini sama para muslim di dunia ini menganggapnya sebagai manusia yang amalan dan kehidupannya ini dipandang dan dihormati oleh semua muslim gitu. Beliau ini merupakan seorang utusan atau nabi yang menyampaikan pesan Allah melalui Al-Quran. Lalu ada sunnah dan hadis, di mana sunnah ini merupakan perilaku, kehidupan, dan perkataan nabi. Dan ada juga hadis, yaitu hadis ini merupakan catatan tangan kedua dari orang-orang yang hidup di masa-masa zaman-zaman nabi. Lalu di sini ada Nabi Ibrahim ya. Beliau ini merupakan orang yang membangun Ka'bah yang berada di Mekah bersama Nabi Ismail. Lalu ada 4 macam kitab seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa Al-Quran ini sebelumnya itu seperti disusun ya dari 3 kitab sebelumnya, itu ada Taurat oleh Nabi Musa, Zabur oleh Nabi Daud, dan Injil oleh Nabi Isa. Lalu ada perbedaan utama umat Muslim dan Kristen gitu. Jadi perbedaan utamanya ini dari sisi terhadap Yesusnya. Yang pertama ini, Muslim itu tidak percaya dengan penyaliban dan kebangkitan. Dan yang kedua, Muslim ini juga tidak percaya sama Yesus kalau dia adalah Tuhan atau anak dari Tuhan. Tapi kita ini percaya, yang kita percaya sebagai Nabi Isa yang merupakan Nabi juga gitu, utusan Allah. Dan yang terakhir ada pilar penting dalam Islam, yaitu seperti yang kita tahu ya, rukun Islam gitu. Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. Lalu yang selanjutnya kita akan mengetahui nih, kita akan membahas tentang bagaimana sih kehidupan Nabi Muhammad gitu. Jadi beliau ini lahir pada tahun 570 Masehi atau abad ke-6 gitu di Arab. Yang pada saat itu abad di Arab ini menarik, kenapa? Karena pada saat itu sedang ramai dunia persukuan ya, jadi banyak suku-suku gitu, di mana kita tuh akan dilindungi oleh suku kita ini. Mereka ini benar-benar menganut hukum balas dendam ya, yang dimana tapi balas dendam ini tuh untuk menjaga hal-hal tertentu tetap terkendali, tapi juga akan mengarah kepada banyak peperangan dan kekerasan. Lalu beliau ini, Nabi Muhammad ini dilahirkan dalam keluarga yang cukup atau sangat terkemuka di Mekah, yaitu suku Quraisy, yang dimana Quraisy ini suku yang mengontrol Mekah. Dan Mekah ini merupakan salah satu kota yang kuat untuk dikendalikan karena Mekah merupakan pusat keagamaan di daerah tersebut gitu. Lalu hidup Nabi Muhammad ini awalnya kehidupannya sulit. Kenapa? Karena ayahnya meninggal sebelum beliau dilahirkan.
Ibunya juga meninggal ketika beliau umur 6 tahun, yaitu pada tahun 576. Kakeknya yang punya hak atas beliau juga meninggal pada saat beliau berumur 8 tahun, tahun 578. Lalu hak asuhnya pindah ke pamannya, yaitu Abu Talib. Beranjak dewasa dan menjadi pedagang, semakin besar dia menjadi pedagang. Beliau jalan-jalan untuk berdagang bersama pamannya, dan selama menjalankan itu semua, beliau mendapatkan reputasi yang baik, seperti Al-Amin dan As-Siddiq. Lalu umur 25 tahun menikah dengan Khadijah pada tahun 596, yang pada saat itu Khadijah berumur 40 tahun. Dilamar duluan oleh beliau oleh Khadijah karena Khadijah menganggap Nabi ini sangat telaten gitu ya, sangat dapat dipercaya. Dan akhirnya Khadijah juga yang pertama mengikuti dan percaya oleh ajarannya Nabi Muhammad. Pada umur 40 tahun beliau mendapatkan wahyu pertama, yaitu tahun 610 Masehi di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu Nabi ini mendapat banyak wahyu, tapi saat itu masih beliau simpan ya, belum beliau publikasikan. Beliau belum berdakwah sampai akhirnya 3 tahun kemudian mempublikasikan ajaran tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Namun karena topiknya ini sensitif untuk lingkungan Mekah, yang dimana masing-masing suku sudah punya berhalanya sendiri, jadi pada saat itu suku Quraisy ini jadi menganiaya Muslim pada awal-awal gitu, dimana akhirnya dakwahnya Nabi ini di Mekah tidak mendapat sambutan yang baik oleh suku-suku di sana, sehingga akhirnya beliau pada tahun 615 Masehi migrasi dari Mekah pindah ke Abyssinia, yaitu ke Kingdom of Aksum di Ethiopia untuk meminta perlindungan. Lalu pada tahun 619 ini merupakan tahun kesedihan Nabi ya, atau disebut sebagai Ummul Husni. Kenapa? Karena saat itu Khadijah meninggal, istrinya meninggal, dan tidak lama pamannya juga meninggal menyusul Khadijah. Lalu di sini ada hijrah ke Madinah pada tahun 620 Masehi ya. Nabi dalam perjalanan malam dari Mekah ke sebuah masjid yang paling jauh, yang sekarang dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa. Lalu dia dibawa naik oleh malaikat Jibril ke surga, dan di situ ada percakapan bersama nabi yang lainnya, di mana yang kita ketahui sebagai Isra Mi'raj. Lalu setelah itu Nabi hijrah ke Madinah pada tahun 622. Jadi ada beberapa muslim yang juga berkembang di Madinah atau Yastrib pada saat itu. Lalu Nabi ini diundang ke sana, ke Madinah, karena saat itu juga di Madinah banyak suku yang bertikai, lalu orang-orang Madinah ini cari orang untuk membuat perdamaian di sana gitu. Lalu kemudian, dan kebetulan juga karena di sana muslim lagi berkembang dan mereka tahu tentang adanya Nabi Muhammad, lalu mereka memanggil gitu Nabi Muhammad. Lalu tahun 622 migrasi ke Madinah, dan di Madinah ini jadi tempat atau base bagi Nabi dan para pengikut awal muslim. Di sana juga Nabi ini bukan hanya menjadi pendakwah, tapi beliau juga yang mengurus Madinah gitu. Jadi beliau ini menjadi tokoh politik dan juga spiritual. Lalu hijrahnya Rasul ke Madinah ini makin membuat kaum Quraisy tidak terima, sehingga terjadi lagi pertikaian-pertikaian antara kaum Muslim dan Quraisy sampai akhirnya terjadi konflik dan perang yang besar. Di mana di sini ada beberapa perang-perang yang tertulis ya, ada perang Badar tahun 624, ada juga perang Uhud tahun 625, ada perang Khandaq tahun 627, lalu ada juga perjanjian Hudaybiyah antara Muslim dan Quraisy ya pada tahun 628. Lalu akhirnya pada tahun 630 ini akhirnya banyak orang Mekah yang akhirnya menerima ajaran-ajaran Nabi, dan banyak orang Mekah yang konversi atau pindah agama menjadi Muslim gitu. Dan Nabi Muhammad kembali ke Mekah, ke Ka'bah untuk menghancurkan berhala-berhala di sana. Dan pada 632 ini Rasulullah meninggal atau wafat. Lalu ada juga nih kontekstualisasi dari pengembangan Islam. Kenapa sih Islam bisa muncul dengan cepat, kapan, dan di mana? Jadi karena Nabi ini merupakan salah satu sosok spiritual, dia memiliki wahyu, dan dia juga yang
menemukan empire-empire di sana gitu. Beliau yang mengatur, governs, beliau juga seorang militer, beliau juga sosok figur politik gitu. Jadi dengan adanya Nabi, walaupun saat itu memang masih banyak belum diterima, tapi dengan sosok Nabi yang seperti ini yang sangat banyak bisa diandalkan, makanya Islam bisa muncul dengan cepat. Oke, selanjutnya ada spread of Islam atau penyebaran agama Islam. Boleh next. Penyebaran Islam berlangsung selama 1.400 tahun dan berlangsung sangat cepat. Perdagangan yang terhubung ke banyak daerah telah membantu dalam penyebaran Islam. Tahun 632 sampai 661 Masehi, setelah Nabi Muhammad wafat, Islam telah menyebar dengan sangat cepat dan hampir menguasai sebagian besar semenanjung Arab. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam dipimpin oleh 4 khalifah. Di bawah 4 khalifah ini, Islam menyebar dari barat sejauh Tunisia dan Mesir sampai ke Persia. Islam menyebar dan menaklukkan apa yang dulunya dikendalikan oleh kerajaan yang sangat kuat, seperti Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Romawi Timur, dan Sasanid di Persia. Periode ini kurang dari 30 tahun, kemudian Islam menyebar lebih luas lagi. Boleh di next. Nah, setelah 4 khalifah, periode berikutnya adalah kekhalifahan Umayyah pada akhir tahun 750 Masehi. Pada periode itu, Islam telah menyebar dan menaklukkan Spanyol dan Portugal modern sampai ke India dan Pakistan modern. Ketika dinasti Umayyah berakhir, hanya 10% sampai 30% dari orang-orang yang ditaklukkan masuk Islam. Di bawah dinasti Abbasiyah, lebih banyak lagi orang yang masuk Islam karena pada zaman itu disebut dengan zaman keemasan Islam. Menurut Ira Lapidus, sejarawan dari Amerika, dalam bukunya Islamic Societies to the 19th Century, Ira Lapidus menulis ekspansi Islam melibatkan beberapa faktor di berbagai daerah. Di Afrika Utara, Anatolia, Balkan, dan India, penyebaran Islam dilakukan oleh orang Arab nomaden atau penakluk Turki. Di Samudra Hindia dan Afrika Barat disebarkan melalui kontak damai di antara para pedagang atau melalui dakwah misionaris. Boleh di next. Dulu Rasulullah melakukan penyebaran Islam tidak hanya dari perang, tetapi juga melalui surat kepada raja-raja Timur Tengah, seperti Raja Muqawqis dari Mesir, Raja Haris al-Himsari dari Yaman, dan Raja Haris al-Ghassani dari Khorasan. Pada masa dinasti Muslim seperti dinasti Abbasiyah, Murabitun, Seljuk di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia, serta dinasti Utsmani yang merupakan dinasti terkuat dan terbesar di dunia, dunia Islam memiliki pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang canggih pada masa itu. Ilmuwan, wisata, astronomi, dokter, dan filsuf telah memberikan kontribusi bagi keemasan Islam. Selain itu, perdagangan dan politik telah menyebabkan penyebaran Islam dari Mekah hingga Cina dan Indonesia, di mana komunitas Islam terbesar menetap di sana. Saat ini ada sekitar 1,1 miliar hingga 1,8 miliar Muslim, menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia. Selanjutnya adalah Sunni dan Syiah. Boleh di next. Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan pengikut Nabi Muhammad yang menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan beliau dengan penekanan pada kehidupan Rasulullah. Orang-orang dalam golongan ini percaya bahwa yang menjadi penerus kepemimpinan Nabi Muhammad tidak harus berasal dari keturunan dan keluarga Nabi Muhammad. Kemudian ada Aisyah binti Abu Bakar yang disebut sebagai salah satu tokoh yang menonjol dalam sejarah perselisihan antara Sunni dan Syiah. Beliau adalah sosok anak dari Abu Bakar sekaligus istri Rasulullah setelah Khadijah wafat. Aisyah merupakan sosok yang memiliki personalitas yang kuat dan tangguh. Boleh next. Kemudian ada Syiah. Syiatu Ali atau Syiah adalah golongan yang merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib. Mereka percaya bahwa penerus kepemimpinan Rasulullah harus berasal dari keluarga beliau. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu Nabi Muhammad yang mana menjadi salah satu pengikut pertama dalam Islam. Beliau juga merupakan menantu Rasulullah karena beliau menikahi anak Rasulullah yaitu Fatimah yang kemudian memiliki keturunan yakni Hasan dan Husain. Boleh next. Perseteruan Sunni dan Syiah. Perseteruan ini diawali dengan khutbah Ghadir Qum. Khutbah Ghadir Qum adalah khutbah Rasulullah ketika berada di Ghadir Qum dalam perjalanan pulang ke Madinah setelah melakukan ziarah ke Mekah. Salah satu inti penting dalam khutbah ini adalah perkataan, siapa yang menjadikanku maula, maka Ali adalah maulanya juga. Menurut pandangan Sunni,
Maula yang dimaksud belum tentu bermakna pemimpin, bisa diartikan sebagai teman atau pendamping. Sementara menurut pandangan Syiah, hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah memilih Ali sebagai pemimpin setelah wafatnya Rasulullah. Maula diartikan sebagai pemimpin. Next. Kemudian pemilihan khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah pada 632 Masehi, orang-orang terdekat Rasulullah mengadakan rapat dan terpilihlah Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Kemudian khalifah kedua adalah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Menurut pandangan Sunni, keempat khalifah ini disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, sementara menurut pandangan Syiah, 3 khalifah pertama adalah perampas, karena yang seharusnya menjadi khalifah sejak awal setelah wafatnya Rasulullah adalah Ali. Next. Kemudian pembunuhan Utsman. Pada 656 Masehi, Utsman dibunuh. Muawiyah, salah satu keluarga Utsman dari klan Umayyad yang menjadi gubernur Damaskus, dia tidak senang dengan dipilihnya Ali sebagai khalifah karena tidak tegas membawa pembunuh Utsman ke pengadilan, sehingga ia tidak berjanji setia kepada Ali. Akhirnya, Muawiyah membuat kekuatan militer dan meminta Ali untuk membawa pembunuh Utsman untuk diadili. Namun, Ali juga meminta Muawiyah untuk berjanji setia kepada khalifah, yaitu dirinya. Next. Kemudian terjadi Perang Yamal pada tahun 656 Masehi. Aisyah binti Abu Bakar memimpin delegasi untuk menemui Ali dengan tujuan meyakinkan Ali membawa pembunuh Utsman ke pengadilan. Mereka bertemu di Basra atau Iran. Namun pertemuan ini menjadi sebuah peperangan karena adanya provokasi. Dalam perang ini, pasukan yang terlibat dari pihak Aisyah adalah 30.000 pejuang dan yang terbunuh adalah 13.000 pejuang. Kemudian dari pihak Ali, pejuang yang datang adalah 20.000 dan yang terbunuh adalah 5.000. Dari hasil ini, Ali berhasil memenangkan Perang Jamal. Ready, next. Kemudian Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Setelah kekalahan peperangan Jamal, Aisyah pensiun dari dunia politik. Kemudian delegasi dari pihak Muawiyah dan Ali bertemu secara langsung di Siffin untuk melakukan negosiasi selama kurang lebih 100 hari. Namun beberapa pengikut setia Ali tidak mau berdamai dengan Muawiyah sehingga mereka melakukan penyerangan terhadap pasukan Muawiyah. Mereka tidak mau pertumpahan darah ini berkembang sehingga dilakukanlah arbitrasi. Dalam arbitrasi ini dikatakan bahwa yang menjadi khalifah seharusnya bukanlah Muawiyah ataupun Ali, akan tetapi orang yang terpilih lewat pemilihan. Namun, Ali menolak hal ini. Boleh di next. Kemudian pembunuhan Ali. Orang-orang yang menghasut terjadinya Perang Jamal dan Siffin mulai tidak mempercayai kekuatan dan kelayakan Ali sebagai pemimpin. Maka mereka merencanakan pembunuhan Ali dan beliau pun wafat pada 29 Januari 661 Masehi ketika sedang salat subuh lewat penyerangan seseorang bernama Abdurrahman bin Muljam. Setelah wafatnya beliau, Hasan dipilih menjadi khalifah. Boleh next. Perjanjian Muawiyah dan Hasan. Hasan menyadari kekuatannya tidak cukup untuk melawan Muawiyah. Pada akhirnya, kedua belah pihak membuat perjanjian. Inti dari perjanjiannya adalah kekhalifahan diserahkan kepada Muawiyah dengan syarat khalifah setelah Muawiyah harus dipilih melalui pemilihan. Pada 670 Masehi, Hasan wafat karena diracun oleh istrinya Ja'dah binti al-Ash'ath. Boleh di next. Selanjutnya, yang terakhir adalah pembantaian Karbala. Perang ini terjadi setelah wafatnya Muawiyah tahun 680 Masehi. Sebelum wafat, beliau menunjuk Yazid sebagai khalifah selanjutnya. Namun Husain bin Ali mengatakan bahwa ini telah melanggar perjanjian dan beliau menolak berjanji setia kepada Yazid. Husain kemudian berangkat ke Kufah, namun pasukan musuh malah menyerang pasukan Husain yang saat itu hanya terdiri dari 72 orang yang juga terdiri dari anak-anak dan perempuan. Hal inilah asal-muasal dari kepercayaan tradisi aliran Syiah, yakni perayaan Karbala sebagai bentuk rasa bersalah kegagalan menyelamatkan Husain bin Ali dalam pembantaian Karbala tersebut. Boleh next.
Selanjutnya ada Golden Age of Islam atau masa kemasan Islam. Boleh di next. Masa kemasan Islam itu terjadi pada abad 8 sampai ke 13 Masehi, yaitu tepatnya pada dinasti Abbasiyah. Masa kejayaan Islam adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Boleh di next. Tadi disinggung kalau masa kejayaan Islam itu terjadi pada dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti setelah dinasti Umayyah. Nah, pada akhir pemerintahan dinasti Umayyah terjadi konflik internal dalam kerajaan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Abu Abbas Arab Sunni beserta pasukannya untuk menjatuhkan dinasti Umayyah, kemudian mendirikan dinasti Abbasiyah sebagai penggantinya dengan Baghdad sebagai ibu kotanya. Boleh di next. Kemudian Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun menjadikan Baghdad sebagai kota pembelajaran. Mereka mendirikan House of Wisdom sebagai ruang khusus beasiswa dan pusat pembelajaran ilmu pengetahuan. Mereka juga mendorong pergerakan untuk menerjemahkan sebanyak-banyaknya karya-karya ilmiah Yunani ke dalam bahasa Arab, dengan tujuan agar mereka memiliki perpustakaan yang komprehensif untuk menunjang pembelajaran. Nah, salah satu cara dinasti Abbasiyah dapat menyebarkan pengetahuan tertulisnya, yaitu dengan begitu cepatnya peningkatan teknologi percetakan yang mereka peroleh dari Cina. Masa kemasan Islam itu melahirkan sangat banyak cendekiawan Muslim yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Beberapa ilmuwan itu adalah Ibnu Al-Haytham sebagai penemu kamera pertama, Ibnu Sina yang menulis buku The Canon of Medicine, Al-Khawarizmi sebagai penemu aljabar, Jabir bin Hayyan sebagai ahli kimia, dan juga masih banyak cendekiawan pada dinasti ini. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat Muslim pada abad pertengahan. Yang pertama tentang kompleksnya hierarki. Jadi mereka ini berubah dari bersatu di bawah kekhalifahan terpusat yang didominasi oleh Arab menjadi diperintah oleh kekuatan regional yang lebih kecil dan terdesentralisasi. Banyak dari kekuatan regional ini adalah non-Arab dan memiliki tradisi agama yang berbeda, sehingga masyarakat Muslim menampilkan jenis organisasi sosial yang sangat berbeda juga. Kehidupan orang di sana ini ditentukan oleh agama, etnis, kelas sosial, jenis kelamin, dan status suku mereka. Karena begitu banyak faktor yang terlibat, jadi sulit untuk mengeneralisasi tentang kehidupan di dunia Muslim selama ini. Lalu tentang perbedaan keagamaan, di mana secara umum non-Muslim mampu menjalankan agamanya dan menggunakan beberapa tingkat otonomi dalam mengatur urusan internal dan aktivitas komersial mereka sendiri. Sebagai kelas yang dilindungi disebut dhimmi, mereka diberikan kebebasan asalkan mereka membayar pajak khusus yang disebut jizyah dan menerima aturan Muslim. Non-Muslim tidak selalu menikmati hak istimewa, hukum, dan sosial yang sama dengan Muslim. Namun, orang Kristen dan Yahudi sangat diintegrasikan ke dalam masyarakat dan memainkan peran dalam lembaga administratif, budaya, dan ilmiah. Banyak orang akhirnya masuk Islam karena banyak alasan. Dalam Islam sendiri, perbedaan agama juga penting. Ketika aliran pemikiran yang berbeda mengkristal dan identitas agama yang jelas terbentuk, kelompok-kelompok tertentu disukai dalam konteks yang berbeda. Lalu ada tentang perbedaan etnis. Islam dimulai di Semenanjung Arab dan kerajaan Islam pertama memiliki karakter khas Arab. Kekhalifahan Umayyah secara khusus memberikan preferensi kepada orang Arab dan menggunakan bahasa Arab. Muslim non-Arab mawali bahasa Arab untuk klien diberikan status yang lebih rendah dan membayar pajak yang lebih tinggi meskipun mereka sering memainkan peran ulama yang penting. Pada akhirnya, Muslim non-Arab yaitu Persia dimasukkan ke dalam negara Abbasiyah, di mana mereka memberikan pengaruh budaya yang cukup besar. Selama periode akhir Abbasiyah dan pasca Abbasiyah, ada perpecahan etnis di dalam militer. Lalu ada woman, gender, dan family. Kehidupan perempuan dipengaruhi oleh agama, tetapi juga dipengaruhi oleh status sosial ekonomi dan lingkungan politik di sekitarnya. Dikatakan pada zaman Nabi, perempuan lebih bebas untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Lalu perempuan periode selanjutnya lebih terbatas dalam publik. Mereka lebih patriarki daripada masyarakat Islam awal. Beberapa dari pengaruh itu datang dari budaya Sasanian dan Bizantium.
Perempuan elit menikmati kekuasaan yang cukup besar dan mampu menggunakan kekayaan mereka untuk memperkuat aliansi politik, memperkerjakan staf administrasi mereka sendiri, dan mendanai perwalian awal. Mereka secara teratur mendanai masjid, sekolah, dan lembaga lainnya, dan menjadi kepala keluarga. Elit perempuan juga sering dididik. Mereka memiliki lembaga pendidikan sendiri di mana mereka belajar dan mengajar agama dan mata pelajaran lain kepada wanita lain. Lalu ada political dan economic organization. Setelah diintegrasi Kekhalifahan Abbasiyah, banyak badan politik yang terfragmentasi memerintah kekaisaran yang dulunya sangat besar. Karena itu masyarakat Islam abad pertengahan memiliki banyak bentuk organisasi politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Di daerah perkotaan, elit perkotaan, pedagang kaya, dan keluarga pemilik tanah memiliki kekuasaan paling besar atas institusi agama dan ekonomi. Di daerah pedesaan, pemilik tanah dan penguasa suku memberikan pengaruh terbesar. Jadi lesson learn yang bisa kita ambil dari yang sudah kita bahas tadi adalah kita kan sudah mengetahui dari abad-abad sebelum Masehi sampai sekarang dan bagaimana perkembangan Islam begitu diperjuangkan oleh Rasul. Jadi yang bisa kita kerjakan sekarang, kita adalah harus mempertahankan itu semua, dan kalau bisa kita mengembangkan inovasi-inovasi selanjutnya untuk dapat ikut memajukan negara kita ini, lingkungan kita ini, dunia kita ini agar lebih maju dan lebih terintegrasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa-apa yang disampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.